Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-nya lah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita hadiahkan buat ikutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sifat dari beliau sangat kita harapkan di yaumil akhir nantinya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rangga Septia dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Saat ini saya berada di semester 8, yang mana di semester 8 ini kami mengadakan kuliah kerja nyata. Dan insya Allah saya mendapat lokasi di Kecamatan Pasar Kerman, tepatnya di Desa Pasar Kerman. Namun mengingat kondisi kita, adanya musibah mewabahnya virus corona atau sering disebut juga dengan COVID-19, maka segala aktivitas perkuliahan IAIN Kerinci terpaksa dilaksanakan di rumah masing-masing, termasuk kuliah kerja nyata. Di video kali ini merupakan tugas wajib saya yang akan saya serahkan nantinya kepada dosen pembimbing berupa bentuk relasi keagamaan tentang hikmah di balik musibah COVID-19 di dalam perspektif Islam. Saudaraku seiman, saat ini kita telah berada di bulan suci Ramadan, yang mana di bulan suci Ramadan ini merupakan suatu madrasah, tempat bagi kita semua untuk menempa diri dan membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang telah lalu. Namun, sampai saat ini musibah demi musibah belum juga beranjak dari kita. Hari demi hari semakin banyak orang yang terinfeksi virus corona. Waktu demi waktu semakin banyak orang yang meninggal karena terpapar virus ini. Maka untuk itu, marilah kita jadikan musibah mewabahnya virus corona ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Kita yakin bahwa dalam setiap peristiwa pasti ada hikmah di baliknya. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa Rabbana ma khalaqtaha za batilan. Yang artinya, ya Tuhan kami bersaksi bahwa tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, melainkan mempunyai hikmah dan tujuan di balik itu semua. Quran Surat Ali Imran ayat ke-191. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diberitakan bahwa virus corona ini bisa menyerang siapapun, tua atau muda, kaya atau miskin, orang yang sholat atau orang yang tidak sholat, muslim atau non-muslim, siapapun tanpa terkecuali. Hal ini mengingatkan kita akan apa yang pernah ditanyakan Zainab binti Jahsh radhiyallahu anhu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Zainab, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun?" Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di antara kita masih ada orang-orang yang soleh? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iza kasural qabas." Iya,
jika dosa dan maksiat sudah banyak dilakukan. Maka melalui wabah virus corona ini, kita diingatkan bahwa dosa, maksiat, dan kemungkaran telah mewabah di lingkungan kita, tanpa disadari bahwa kita telah berbuat dosa dan sembunyi di dalam dosa itu sendiri. Perbuatan keji dilakukan secara terang-terangan, perzinaan, perjudian di mana-mana, minuman keras, dan praktek riba pun masih banyak dilakukan di masyarakat kita. Melalui virus ini, sebagai teguran bagi kita semua, sudahkah kita menutupi mulut kita ini dari mengonsumsi makanan yang haram maupun makanan yang diperoleh dengan cara yang haram? Sudahkah kita menutupi mulut kita dari perbuatan tercela seperti ghibah, fitnah, dan lain sebagainya? Kemungkaran, dosa, dan maksiat itulah yang mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena azab itu datang karena banyaknya orang yang maksiat dan juga diamnya orang-orang yang taat. Maka dan firman Allah sebutkan juga bahwa zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi la'allahum yarji'un. Artinya telah tampak kerusakan di darat maupun di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah membalas segala perbuatan mereka. Saudaraku seiman, jika musibah mewabahnya virus corona ini membuat kita jauh dengan manusia lain, maka musibah ini mengajarkan kepada kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dalam arti kata selalu beribadah, berzikir, dan lain sebagainya. Ibadahlah yang akan menenteramkan dan menenangkan hati jiwa kita. Ketenteraman dan ketenangan hati inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat daya tahan tubuh kita semakin kuat dan sistem imun di dalam tubuh kita bekerja dengan baik. Maka para ahli mengatakan bahwa seseorang yang daya tahan tubuhnya kuat meskipun terinfeksi virus corona, ia bisa sembuh dengan sendirinya tanpa harus dirawat di rumah sakit. Wallahu a'lam. Saudaraku seiman, virus corona ini juga mengingatkan kita untuk selalu menjaga kesucian dan kebersihan. Penelitian membuktikan bahwa menjaga kebersihan adalah salah satu tindakan preventif yang efektif untuk menangkal berbagai virus, kuman, maupun bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia. Untuk itu, Islam menganjurkan kita untuk hidup bersih dan suci melalui wudhu, mandi wajib maupun mandi sunnah, dan selalu mensucikan benda yang terkena najis. Maka Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawabi wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Demikianlah berupa relasi keagamaan tentang hikmah di balik musibah COVID-19 dari saya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekhilafan dan kealpaan. Saya tutup dengan billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.